Memasuki areal pemakaman Sultan Mahmud Badarudin II, terlahir 1767 dan wafat 1852. Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang 1767, Ternate, artinya wafatnya di Ternate 1852, merupakan salah seorang sultan dari Kesultanan Palembang Darussalam selama dua periode 1803 sampai 1813, 1818 sampai 1821. Dalam masa pemerintahan sultan yang bernama asli Raden Hasan Pangeran Ratu ini beberapa kali menjadi pemimpin dan memimpin pertempuran melawan Inggris dan Belanda. Di antaranya adalah Perang Menteng yang pecah pada tanggal 12 Juli 1819 yang dimenangkan oleh pasukan Sultan Mahmud Badarudin II. Namun kemudian pasukan Sultan Badarudin II mengalami kekalahan pahit atas Belanda saat perang di Sungai Musi pada tanggal 11 Juni 1821. Dan pada tanggal 25 Juni 1821 Palembang betul-betul jatuh ke tangan Belanda. Sultan Badarudin II beserta sebagian keluarga yang kemudian ditangkap dan dijebloskan ke penjara Belanda di Batavia pada tanggal 13 Juli 1821. Tidak selang berapa lama kemudian Sultan beserta keluarga diasingkan ke Ternate. Sultan Mahmud Badarudin II wafat di Ternate pada tanggal 26 September 1852 dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional. Nama sultan ini kemudian diabadikan menjadi nama Bandara Internasional Palembang, Bandara Mahmud Badarudin II. Lukisan wajah pun kemudian diabadikan di beberapa alat tukar nasional Indonesia, dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada Oktober 2005. Sedikit liatur dari sejarah kontemporer religi ataupun kontemporer nasional Indonesia menandakan banyak strategi yang ada kala di zaman dahulunya, baik berperang, metode berpikir ataupun mengatur siasat. Akan tetapi itu terkadang menjadi bumerang bagi kita kalau kita tidak waspada. Kelicikan, kenistaan, dan berbagai macam untuk memecahkan arti persatuan pun jelas nyata. Di makam inilah di tahun 18 sekian, dari banyak liatur yang ada, sejarah mengupas, merinci dari segala yang ada. Sultan Mahmud Badarudin II, pahlawan nasional, nama asli Raden Hasan, putra dari Sultan Muhammad Bahaudin, lahir di Palembang tanggal 01 Rajab 1181 Hijriah sampai dengan 1767 atau sama dengan 1767 Masehi. Dinobatkan sebagai Sultan Palembang Darussalam tanggal 4 April 1803. Dimakzulkan, diasingkan ke Ternate pada bulan Juli 1821. Wafat di Ternate tanggal 4 Safar 1269 Hijriah bertepatan dengan tanggal 20 November 1852 Masehi. 1852 Masehi ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan Presiden. Ini menandakan kerjasama umara ulama pada kala itu, yang konon katanya beliau juga hafiz Quran, penghafal Quran, dan juga banyak tentunya menghafal juga hadis. Nah, ada bimbingan ulama-ulama dalam itu adalah penasihat kesultanan. Ini menandakan bahwa memang adanya dari dahulu kala antara ulama, emirun, dan beberapa organisasi kala itu yang membantu. Saya tidak mengatakan di situ ada organisasi pengajian dalam bentuk wadah-wadah majelis, yang kemudian juga laskar-laskar yang membantu dalam keprajuritan kala itu. Tanpa meragukan lagi kita juga ambil yang mengatakan ajakan atau mengajak kalimat berniaga sebagai perumpamaan
atau dapat diartikan dengan intang surullah wan surkum waisabit adama, atau intan surullah yang surkum waisabit adama. Naman ikfa atau tidaknya itu ada, terada, tapi terjadi, ada di ilmu tajwidnya. Ini dari bagian keluarga ya, Sultan Mahmud Badruddin. Yang asing kan terlatih, cukup lumayan. Lihat dari sini sangat rapi, tertata, berbeda signifikan dengan Palembang ya. Wah, sangat jodoh sekali dengan gambaran-gambaran. Contohnya ada gubah di situ, ada pemukiman Sulawesi dengan masjidnya yang bagus ya, masih seperti besar, masjid raya ya. Kemudian jodoh sekali dengan banyak pendatang kala itu ya, orang-orang Maluku juga banyak, di antara Kamangkoci ya. Di situ ada makam Kesultanan Kabupaten Kurup, masih keluarga Sultan Mahmud juga, masih. Kebetulan saya juga bukan keturunan dari pemerintahan dulunya. Kakek-kakek saya seorang-orang pangeran semua itu. Pangeran Abdul Malik bin Ahmad bin Hasan Batu Raja. Ada lagi Pangeran Lenggang Nitinegara bin Pangeran Nararum Lahat. Kemudian banyak menyebarkan agama juga, menata pemerintah di Pagar Alam gitu. Jadi agak sedikit tahu gitu, bukan sosok tahu gitu, karena saya juga kebetulan sering ziarah ya. Tapi niatnya saya berkutat pada museum. Artinya kata museum itu peninggalan yang bersejarah. Kata musi, kan ada kalimat, sungai terpanjang Musi ya, museum. Dan ini adalah makam Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu Kesultanan Palembang Darussalam ke-9 tahun 1234 Hijriah sampai 1236 Hijriah, atau kalau Masehinya 1819 Masehi, 1821 Masehi. Putra dari Sultan Susuhunan Mahmud Badruddin II ini. Masih keluarga ya, anak itu ya, itu keluarga darah daging. Itu jelas ya, berbeda jauh signifikan dengan Palembang. Kalau Palembang itu waduh tempatnya jodoh banget sama orang-orang Sulawesi sampingnya. Banyak orang Bugis, orang Makassar, ada masjid rayanya lagi tidak jauh dari Kabupaten Kurup. Itu pemakaman, area pemakaman. Saya Dedi Sututa Wijaya bersama Health Organization Terapi Tradisional mengucapkan salam kemenangan, dan juga sebentar lagi akan menjelang Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.